Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Nabila Fitra dari kelas DM3. Kali ini saya akan membawakan presentasi ataupun kita mengenai penjelasan etika dalam bernegosiasi. Yang pertama itu kita harus pahami adalah bernegosiasi itu apa sih? Bernegosiasi itu adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertantangan. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau kita lagi bernegosiasi ini, ada pihak A dan pihak B yang mempunyai tujuan yang berbeda dan kita selaraskan, kita samakan dengan negosiasi tersebut. Dalam negosiasi, contohnya pihak A sebagai pihak perusahaan ingin menjual dengan harga 50.000, tapi pihak konsumen atau pihak salesnya ini ingin harganya tuh 40.000. Akhirnya setelah negosiasi itu sepakatlah harga 45.000 seperti itu. Nah, sekarang kita ini membahas etika. Apa sih etika? Etika itu adalah suatu standar sosial yang menentukan benar atau salahnya suatu tindakan. Sepertinya etika itu adalah kuncinya gitu. Misalnya etika itu jadi kita tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan gitu. Tujuannya ada etika untuk membedakan kriteria atau standar yang berbeda untuk menilai dan mengevaluasi tindakan-tindakan negosiator dalam negosiasi. Setiap aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan tata cara atau menghormati etika yang berlaku akan memberikan kesan yang positif bagi orang lain yang terlibat. Sama halnya dengan negosiasi. Para negosiator diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan etika, sehingga proses negosiasi yang berjalan dapat efektif serta terintegrasi. Etika secara luas digunakan dalam standar nasional untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam suatu situasi tertentu atau proses untuk menetapkan standar-standar tersebut. Faktor lainnya yang menjadi penentu etika adalah peran komunikasi. Berbagai saluran komunikasi seperti kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi di luar negosiasi-negosiasi formal akan membantu negosiator mengklarifikasi komunikasi formal atau bertukar informasi jika saluran-saluran formal terganggu. Selanjutnya, etika secara luas dalam standar nasional untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam situasi tertentu atau proses yang menetapkan standar-standar tersebut. Menurut Green 1994, ada 4 standar evaluasi, strategi, dan taktik dalam bisnis serta negosiasi. Yang pertama, pilih serangkaian tindakan berdasarkan hasil yang ingin dicapai, seperti keuntungan yang lebih besar, itu contoh dari hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, pilih serangkaian tindakan berdasarkan tugas untuk mempertahankan aturan dan prinsip yang benar. Contohnya hukum. Itu kan untuk mempertahankan aturan dan kita mempunyai prinsip. Yang ketiga, pilih serangkaian tindakan berdasarkan norma, nilai, strategi organisasi atau masyarakat. Yaitu contohnya hal yang biasa dilakukan orang-orang di perusahaan. Yang keempat, pilih serangkaian tindakan berdasarkan keyakinan, yaitu contohnya apa yang ada di hati kecil. Misalnya kita yakinnya kalau kita tuh mampunya seperti apa gitu. Itu adalah suatu keyakinan. Nah, selanjutnya kita punya penerapan nih, penerapan etika dalam negosiasi. Setiap pendekatan dapat digunakan untuk menganalisa 5 situasi hipotetikal di awal. Misalnya, dalam situasi pertama yang melibatkan penjualan stereo dan pernyataan untuk pembeli prospektif mengenai keberadaan pembeli potensial lainnya. Yang pertama nih, jika seorang percaya kepada pendekatan end result technique, maka individu tersebut melakukan apapun yang ia perlukan untuk mendapatkan hasil terbaik. Bisa aja dia berbohong sebagai alternatif gitu ya. Yang kedua, jika seorang percaya kepada pendekatan duty ethic. Duty ethic itu apa sih? Kalau dia
percaya kepada pendekatan tersebut, maka individu tersebut mungkin memiliki kewajiban untuk tidak berhubungan dengan kelicikan dan menolak menggunakan taktik kotor. Jadinya dia tuh mainnya bersih dan aman. Yang ketiga, jika seorang percaya kepada pendekatan sosial kontrak etnik, apa sih itu? Maka individu tersebut akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai di masyarakat. Jika yang lain akan berbohong, maka ia juga akan melakukannya. Jadi seperti kalau orang temennya ikut ke jurang, dia ikut ke jurang kayak gitu. Yang keempat, jika seorang percaya pada pendekatan personal etnik. Personal itu apa? Individu tersebut akan mengikuti kata hatinya dan memutuskan apakah ia memenuhi kebutuhan uang tunai untuk perjalanannya dalam membenarkan sikap yang menggunakan taktik tidak jujur. 4 pendekatan ini merupakan dasar untuk melakukan praktek etika dalam bernegosiasi. Pertanyaan perilaku etika apa yang muncul dalam negosiasi? Yang pertama, taktik etika ambigu, semua kebanyakan tentang kebenaran. Kebanyakan isu etika dalam bernegosiasi berhubungan dengan standar dalam memberitahukan kebenaran, seberapa jujur, tersembunyi, atau terbuka seseorang negosiator seharusnya. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan taktik dan perilaku yang ambigu. Taktik yang ambigu secara etika adalah tipu daya dan dalih yang terjadi dalam negosiasi yang mungkin muncul dalam beberapa bentuk. Nah, yang ketiga itu tipu daya dengan kelalaian versus tipu daya oleh komisi. Penelitian yang dilakukan oleh O'Connor dan Carnevale yang meneliti kecenderungan para negosiator untuk melakukan salah tafsir terhadap ketertarikan mereka pada masalah nilai, masalah di mana kedua belah pihak mencari hasil yang sama. Secara keseluruhan, 28% dari subjek penelitian tersebut disimpulkan bahwa 28% subjek penelitian melakukan salah penafsiran. Nah, itu dia disebut dengan tipu daya. Jadi, kelalaian itu pasti ada ya kalau dalam etika. Selanjutnya, pengaruh konteks pada perilaku tidak etis. Faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang negosiator untuk bertindak secara tidak etis adalah faktor pengaruh konteks. Unsur-unsur dari suatu konteks adalah pengalaman masa lalu, peranan insentif, sifat dasar pihak lain, hubungan antara negosiator dan pihak lain, kekuatan antara negosiator, cara berkomunikasi, bertindak sebagai agen versus mewakili cara pandang sendiri, dan norma kelompok dan organisasi, serta tekanan. Faktor yang membentuk kecenderungan negosiator menggunakan taktik, yaitu ada 3. Yang pertama ada demographic faktor. Yang kedua itu ada personality karakteristik. Yang ketiga itu ada moral development. Yang pertama itu demographic faktor. Sejumlah penelitian berorientasi dalam survei tentang perilaku etis telah mencoba untuk menghubungkan perbedaan-perbedaan perilaku etis pada latar belakang orang-orang. Terus, faktor demokrasis memiliki kecenderungan nampak reliable dan konsisten dalam sejumlah situasi pilihan teknis berbeda. Contohnya, jenis kelamin, usia dan pengalaman, orientasi dalam profesional, dan kewarganegaraan dan kebudayaan. Yang kedua itu personality karakter atau perbedaan kepribadian. Para peneliti telah mencari identifikasi dimensi kepribadian yang akan memprediksi secara benar kecenderungan seseorang untuk bertindak secara tidak etis. Yang pertama itu ada apa? Ada daya saing dan kerjasama. Orientasi nilai sosial individu mempengaruhi penggunaan taktik menipunya dengan menggunakan permainan pengambilan keputusan dengan motif campuran. Yang kedua itu adalah Machiavellianisme, merupakan variabel dari kepribadian penganut mematuhi pandangan alami manusia yang
pragmatis, dan bijaksana. Nah, yang keempat itu ada yang ketiga, sorry. Yang ketiga itu ada moral. Moral itu kebanyakan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dan dapat disimpulkan, proses negosiasi sering menimbulkan masalah etika dan kritis, bekerja dari model dan yang sederhana dari perbuatan keputusan secara etika, menganalisis motif-motif untuk konsekuensi dari keterlibatan dalam perilaku, negosiasi yang tidak etis. Negosiasi sering mengabaikan fakta bahwa walaupun taktik yang tidak etis atau bijaksana membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara singkat. Jadi di sini tuh banyak orang-orang yang pada saat negosiasi itu melenceng. Pada saat negosiasi itu mereka tidak sesuai dengan alurnya dan melampaui etika yang sudah berlaku gitu. Etika dalam bernegosiasi yang membawa ke arah reputasi yang tercoreng. Nah, ketika etikanya sudah jelek, itu reputasi kita sebagai individu ataupun kita sebagai pembawa satu perusahaan itu tercoreng dan keefektifan yang berkurang dalam cara yang singkat. Jadi kalau misalnya kita nih udah ketahuan nih kalau kita etikanya jelek gitu kan dalam menyampaikan, dalam bernegosiasi itu kemungkinan besar jadi merambat ke semuanya. Jika nama kita sudah jelek di satu tempat, itu pasti akan merembet ke yang lainnya. Gitu. Terima kasih semuanya. Atas lebih kurangnya mohon maaf ya. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu untuk teman-teman semua. Oke. Terima kasih semuanya. Sama-sama Kak Salsa, terima kasih ilmunya.